Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat statement yang agak membuat sahabat-sahabat beliau kaget. Kata Nabi, besok kalau engkau ketemu dengan orang bernama Uwais bin Amir, mintalah doa kepada dia supaya diampuni dosa-dosamu. Karena doa Uwais ini senantiasa selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasul. Di antara sahabat-sahabat Nabi ini kemudian ada yang penasaran. Bahkan dititeni. Pernyataan ini penting ini. Salah seorang di antara mereka adalah bernama Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar kemudian setelah menjadi khalifah, setiap kali ada rombongan dari Yaman datang, Umar mesti bertanya kepada rombongan itu, apakah ada di antara anggota rombongan ini bernama Uwais bin Amir? Tidak ada ya Umar. Umar diam, kemudian ya selesai. Setiap kali ada rombongan akan datang, Umar pasti mencegatnya, mencari nama Uwais bin Amir itu. Dan suatu ketika Umar ketemulah dengan rombongan tersebut yang di dalamnya ada nama orang yang namanya disebut oleh Nabi padahal Nabi tidak pernah kenal dengannya, Uwais bin Amir. Apakah ada di antara anggota kalian ini yang datang ini yang bernama Uwais bin Amir? Yang bertanya itu Umar. Ada, wahai Amirul Mukminin, ada di antara anggota kami ini yang bernama Uwais bin Amir. Mana orangnya? Ini diperkenalkannya, saling sapa, kemudian Umar bertanya, engkau betul namanya Uwais bin Amir? Betul, Amirul Mukminin. Apakah engkau dari Murad, dari Quran? Betul. Semakin penasaran. Ini data-datanya kok betul. Apakah engkau pernah sakit dulu sehingga ketika menjelang sembuh seluruh kulitmu berubah kecuali ada bulatan seperti 1 dirham emas, 1 dirham uang? Betul. Pertanyaan terakhir disampaikan, apakah engkau masih punya orang tua, punya ibu? Punya. Umar semakin mantap bahwa orang yang disebut oleh Rasul adalah orang ini, maka peluang emas untuk meminta doa kepada orang ini supaya diampuni dosa-dosanya. Mohon saya didoakan supaya dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si Uwais berdoa untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Legalah Umar, kemudian satu ketika Umar bercerita kepada yang lain, kalau engkau ketemu dengan orang bernama ini, mintalah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala biar dia yang mendoakan. Ternyata di antara rombongan ini ada yang mendengar apa yang diucapkan oleh Umar itu. Satu ketika ada rombongan lain datang, karena cerita-cerita dari mulut ke mulut, kemudian datanglah rombongan yang lain. Sepulangnya itu ada orang yang kemudian minta doa kepada Uwais. Wahai saudara Uwais bin Amir, tolong kami didoakan supaya diampuni dosa-dosa kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais kaget. Apakah Anda pernah ketemu dengan sahabat Umar? Kok Anda minta diampuni dosanya, mohon didoakan supaya diampuni dosa-dosamu itu? Betul. Wah, katanya Uwais, sahabat Umar sudah bercerita kemana-mana ini. Ternyata saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci rahasianya kenapa Uwais bin Amir ini doanya selalu dikabulkan oleh Allah, satu, dia punya orang tua yang sangat dihargainya oleh Uwais, dihormatinya, dirawatnya dengan baik, sampai seluruh kesibukan apapun dikorbankannya demi orang tuanya. Dan kalau orang tuanya meminta tolong,
Uwais tidak bisa menolaknya, dan pokoknya seluruh pengabdian kepada orang tuanya secara total dilakukan. Maka Allah cinta kepada anak ini, dan Rasul sendiri menyebutnya sebagai orang yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Pertama, kalau ada anak yang pengabdiannya kepada orang tuanya luar biasa, secara total, secara sungguh-sungguh, maka Allah cinta kepada anak itu. Apa Nabi kemudian menyatakan, ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Marahnya Allah pun tergantung kepada marahnya orang tua kita. Maka bagi orang atau anak yang sekarang masih punya orang tua, berbuat baiklah secara maksimal kepada orang tua Anda semua, supaya Allah ridho kepada saudara-saudara. Dan kalau Allah sudah meridhoinya, seperti yang dialami oleh Uwais tadi, Uwais bin Amir, doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum yang lain-lain, misalnya sukses sudah ada di tangan anak-anak yang mengabdi kepada orang tuanya secara sungguh-sungguh. Kisah suksesnya akan terukir dengan indah. Kehidupannya akan bergelimang dengan keberhasilan-keberhasilan. Tentu saja sebaliknya, kalau ada anak yang lama kepada orang tua, anak yang tidak peduli kepada orang tua, apalagi kemudian ada anak yang berani membentak, memukul, bahkan naudzubillah min dzalik, ada anak kok tega-teganya membunuh orang tuanya di beberapa pemberitaan itu. Yakinlah bahwa Allah marah kepada anak seperti itu. Dan Allah tidak akan pernah mengabulkan doa anak itu. Allah tidak akan pernah mendengar doa anak yang berani kepada orang tuanya. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, indah sekali. Marilah kita jadi anak yang mengabdi kepada orang tua. Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Doakan mereka, tidak perlu menunggu waktu selesai sholat. Kan ada orang kalau ditanya, kapan Anda mendoakan kedua orang tuanya selesai sholat? Itu termasuk pelit. Doakan orang tua kita yang hidup ataupun sudah meninggal dunia, kapanpun kita ingat kepada orang tua. Karena kalau cuma 5 kali sehari semalam tidak cukup untuk menebus memberikan balas budi kepada orang tua yang telah memberikan kebaikannya pada kehidupan kita. Begitu ingat orang tua, kapanpun dimanapun, doakan kepada Allah supaya orang tua kita dikasih sayangi, diampuni dosa-dosanya, dan Allah ridhoi hidupnya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kapanpun doakan. Sepanjang kita mengingat orang tua, doakan orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup seseorang itu akan lempeng ke depan penuh dengan keberhasilan yang luar biasa. Coba kita lihat orang-orang sukses itu pasti baik kepada orang tua. Selain Allah meridhoi, orang tuanya juga akan menyebabkan sumber keberhasilan bagi anak yang hatinya senantiasa taat kepada orang tua, ucapannya senantiasa santun kepada orang tua, perilakunya selalu menyenangkan orang tua. Pendek kata, kalau ingin menjadi Uwais bin Amir yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah anak yang berbakti secara total kepada kedua orang tuanya. Tidak ada kata lain. Sehebat apapun ekonomi kita, pangkat kita, jabatan kita, relasi kita, tapi satu hal, kalau kita ciri kepada orang tua, pasti kejeglong hidupnya. Pasti akan mengalami nasib yang tidak enak di kemudian hari. Coba lihat Alqamah yang sedemikian luar biasa, ahli ibadah, siang malam melakukan ibadah kepada Allah, ibadah wajib dan sunnah. Begitu nazak tidak bisa menyebut la ilaha illallah, ternyata sumbernya karena dia pernah menyakiti hati ibunya, dan Rasul kemudian turun tangan sehingga kemudian ibunya mau memaafkan, mengampuni salahnya. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dengan penuh senyuman dia meninggalkan kehidupan dunia ini.
kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekelumit kisah, masih banyak kisah-kisah lain dalam kehidupan nyata bahwa anak yang sukses itu sumbernya karena dia baik kepada orang tuanya. Mudah-mudahan manfaat dan kita senantiasa menjadi pribadi yang hebat di mata Allah, pribadi yang hebat di mata orang tua, dan Allah dan orang tua kita tidak rela melihat kita menjadi manusia yang hidupnya tidak bahagia. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.